Ingatso Sutulodo ing Madya Mangungarso Tuturi Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai guys, bertemu lagi dengan kami kelompok 4 Prodi D3 Komunikasi Terapan di media pembelajaran Pancasila 2025. Hari ini kita akan membahas kasus yang masih marak di Indonesia, yaitu kasus korupsi. Penasaran kan? Tonton video sampai akhir ya. Kalian tahu nggak apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Biasanya korupsi itu dilakukan dengan cara yang curang. Hal ini dapat menyebabkan kerugian masyarakat dan menghambat kemajuan. Contoh kasus yang pertama ada proyek pengadaan KTP elektronik yang membuat heboh. Banyak pejabat, salah satunya Setia Novanto, yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun. Yang kedua ada kasus suap pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan yang merupakan salah satu pegawai pajak. Dia terkenal karena pernah kabur dari penjara. Selain pejabat tadi, secara nggak sadar kita juga pernah loh melakukan tindakan korupsi. Mau tahu? Coba deh simak video berikut ini. Nah kan, 1:30. Ngaret lagi nih pasti. Sorry ya Nas, tadi aku bilangnya OTW, sebenarnya aku baru siap-siap. Sorry juga ya Nas, aku tiduran. Kalian tahu nggak sih aku nungguin kalian tuh udah berapa menit? 45 menit tahu. Gimana sih? Lah kalian bilangnya OTW, tapi nyatanya apa? Kalian tahu nggak sih? Perlakuan kalian ini masuk ke dalam porsi waktu tahu. Sedangkan kita itu mau bahas tentang korupsi. Lah, kalian malah korupsi waktu sendiri. Sorry ya Nas, mungkin ini cuma kerja kelompok biasa. Tapi kitanya aja sih yang nggak menghargain waktu. Oke, nggak apa-apa. Aku maafin kalian kok. Tapi nanti tolong jangan diulangin ya. Nah, kalau gitu kita lanjut aja deh. Aku udah nyari beberapa materi tadi. Kalian lanjut aja sisanya.
PDH. Minta ibu untuk transferin Tapi di sini kan 125 ya. Minta 300 nanti sisanya bisa nih buat jajan. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mak. Ada apa? Bu, tolong dong transferin 300.000 buat bayar PDH. Kok mahal banget sih? Emang harga PDH-nya segitu? Iya Bu, dari sananya harganya segitu. Ya udah, habis ini Ibu transfer ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya udah kalau gitu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yes, udah ditransfer nih. Mau jajan apa ya? Ngajak Nanas jajan Aduh, antri PDH kayak gini aja sampai malam. Tapi bagus juga sih. Mau aku cek dulu, bagus nggak ya? Bagus juga ya. Siapa nih? Udah aku kirim nih. Scroll TikTok Bang, sanggup gue nih yang itu. Bu telepon. Tuh, ada apa ya ini? Halo, assalamualaikum Bu. Ada apa? Waalaikumsalam Aska. Itu harga PDH-nya kok 125 aja. Kemarin minta ibu 300 itu maksudnya gimana? Loh, kok Ibu bisa tahu? Itu di motormu itu terlihat jelas harganya 125. Kamu bawain ibu ya? Aduh Bu, maaf ya Bu. Aduh. Pokoknya uang bulanan kamu di bulan ini potong, nggak mau tahu. Jangan dong Bu, lah terus nanti jajanku gimana? Terserah siapa suruh buangin ibu. Ibu. Kok bisa ketahuan sih? Salahku juga ya. Ceroboh. Aduh, gimana ya? Ibu, maafin aku ya, Bu. Coba deh kalian tebak, mengapa korupsi masih ada dan menjadi perbincangan hangat di Indonesia? Yang pertama, menjadi budaya yang sudah melekat sejak zaman kolonial. Sejarah korupsi di Indonesia sudah ada saat masa penjajahan Belanda, di mana praktik suap dan pungutan liar sudah umum terjadi. Setelah merdeka, korupsi terus berlanjut di era Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Meski ada upaya penanganan, pada era Orde Baru, korupsi masih menjadi semakin sistematis di bawah Soeharto. Meskipun ada pembentukan tim pemberantasan korupsi, setelah reformasi tahun 1998, upaya pemberantasan korupsi semakin intensif dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, kerugian negara akibat korupsi tetap signifikan, mencapai 238.014 triliun antara 2013 dan 2022. Yang kedua, adanya sikap serakah para pejabat tinggi yang merasa hidupnya tidak cukup karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, sistem hukum negara yang masih lemah dan tidak memadai, menjadikan korupsi sebagai hal biasa dan memberi ruang bagi para koruptor untuk berkembang. Sebagai anak muda,
Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memberantas kasus korupsi. Yang pertama, memiliki kesadaran diri. Korupsi dilakukan dengan penuh kesadaran untuk memenuhi keserakahan diri, gengsi, dan dilakukan dengan tanpa malu-malu. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan sebagai individu yang bermoral di Indonesia, pentingnya meningkatkan kesadaran diri akan berbagai dampak buruk yang akan terjadi setelahnya. Yang kedua, pemilihan pemerintah yang anti suap secara ketat. Meskipun pemilihan telah dilaksanakan secara berjurdil, tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi masih tetap merajalela di kalangan pejabat pemerintahan. Sebagai jalan tengah, sebaiknya seluruh tatanan pemerintahan, termasuk DPR, dipilih oleh rakyat serta mendapatkan tes psikologi dan menandatangani perjanjian yang jika melakukan tindakan korupsi, seluruh harta benda yang dimilikinya akan disita tanpa terkecuali, dan hal ini dilakukan sebelum proses penyidikan untuk menekankan angka suap ketika dilakukan penyidikan. Yang ketiga, membuat sanksi yang lebih tegas seperti sanksi sosial dan aksi demo melalui internet dengan menaikkan tagar jika terjadi suatu korupsi di Indonesia. Sanksi sosial sangat penting dilakukan karena lebih membuat efek jerah bagi pelaku. Sebagai anak muda, sebaiknya jika melakukan aksi boykot supaya pelaku tidak mendapat jabatan pemerintahan lagi dengan menggunakan sosial media sebagai media untuk bersuara. Selain itu, lebih baik jika kita juga melakukan sosialisasi skala panjang mengenai aksi boykot pemerintah yang korupsi di kalangan masyarakat untuk menekankan efek psikologi bagi pelaku. Dengan ini, pelaku akan merasa malu akan tindakan yang telah diperbuat. Nah, itu dia tadi video pembelajaran tentang kasus korupsi. Semoga bermanfaat ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.